Nah, jadi ini di sini gue udah siapin ini mungkin buat remote ya. Ini RTX-nya Ion Nano tuh ya. Ini mungkin belakangan, ini juga belakangan. Ini si antenanya ya, diamond antena. Terus jadi di sini kita cuman siapin ini aja, Ion RX Mini tuh, udah sama kuatnya. Ini pertama kali gue mau nyolder atau masang-masang RX atau apapun itu, jadi semoga lancar tanpa drama. Pertama-tama kita harus ini dulu deh, harus harus buka dulu ini frame-framenya. Pada ini gue udah manasin solder 60 watt. Udah, kita buka aja dulu pakai kunci yang dari dianya langsung, kunci L. Gue bingung nih ngebukanya di mana ya. Ngebukanya bagian atas sih harusnya. Ya udahlah, yuk kita tear down aja. Kita buka semuanya. Jangan lupa siapin kayak tempat-tempat kecil semacam gini buat taruh baut-baut supaya nggak tercecer. Kita bukanya itu ini kan dia si kamera dia ngikut ke ducted. Jadi kalau misalkan mau dibuka sama kameranya, ini harus dicopot dulu nih kabel yang ini biar aman. Nah, udah, ductednya sudah dibuka. Tinggal ini kita pinggirin dulu. Kayaknya apakah supaya aman kita copot aja ya propnya. Kayaknya lebih aman gitu deh. Agak ribet ternyata ya, gue juga baru ngeh loh. Gue kira ya udah pasang RX ya langsung solder aja, ternyata emang tempatnya kecil. Jadi ya nggak bisa main pasang si atas, bagian atas ini. Gue sih berharap abis gue buka ini udah nggak perlu bongkar bawah sih ya, biar nggak panjang banget prosesnya. Actually gue sebenarnya waktu itu udah hampir nyerah mau main drone FPV karena kok gini amat, susah amat gue mikirnya. Tapi ya udahlah, tanggung cemplung. Ini tuh kayaknya yang harusnya bukan harusnya, ini sebenarnya ini udah jalurnya si receiver RX, tapi untuk XM Plus. Kalau XM Plus enak kayaknya dia tinggal colok. Nah, kalau ini kita harus bongkar, terus kita pasangin ke sini nih, tuh sininya agak repot. Nah, ini untuk pasang-pasang dan solder-solder itu mengacu sama diagram ini, diagram si buat ngikut si TBS Nano ini. Nah, masalahnya adalah, bukan masalahnya sih, gue rada bingung nih yang mana gitu. Tapi coba kita perhatiin dulu ya. Oh, tanda panahnya ngarahnya ke sono, ke depan. Berarti bener sebelah kiri. Ini kan kalau ngikut dari diagram ini tanda panahnya ke sono, ya kan? Nah, ini tanda panahnya udah benar ke sana. Nah, tuh ya. Jadi udah bener di sisi sini, tinggal kita pas-pasin aja mana kemana gitu kali ya. Kali yang paling kiri adalah ground ini hitam, sudah tersolder. Habis itu 5 volt voltnya udah tersolder juga. Sebentar, kita intip 3,3 volt. Sebelahnya 5 volt, betul. Habis itu S-busnya dicabut.
RX2 dan nah ini begini nih urutannya. Grounding 5 volt, channel 1, channel 2, berarti S-busnya sudah tidak dipakai ya. Posisinya udah gue turunin, hopefully bisa lebih jelas ya. Jadi ini supaya nggak repot gue terlalu repot nyolder lagi, gue rasa sih gue mau potong aja terus langsung sambung dari sini langsung ke sini gitu. Jadi tinggal nambah kabel 1, hopefully, harapannya sih kita ukur. Nah ini kita urutin ya, ini tuh kan yang hitam ground, terus 5 voltnya tetap dipakai sesuai urutan 5 volt. Habis itu si ini yang kuning berarti kita mesti pindah ke sebelah. Yang kuning kita mesti pindah ke sebelah, yaitu RX dan TX. Ini kita pindah dulu dari S-bus ke RX. Oke, sip. Udah lepas. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Oke, nah ini udah jadi nih solderannya di sebelah sini. Gue nggak tahu sih, gue berharap nggak nempel ya, karena susah banget gue ngeliatnya. Nggak sih, nggak nempel, dan hasil solderannya lumayan bagus yang paling kanan. Oke, sekarang tinggal ya kabel. Oke, jadi ini gue udah selesai nyolder. Cuman yang terakhir ini gue masih agak ragu-ragu karena dia licin banget. Jadi kalau misalkan kebanyakan flux juga ternyata kayaknya nggak bagus karena dia jadi licin. Tuh, aduh, gue nggak kelihatan ya. Tuh, jadi licin basah gitu. Nah, emang nggak bagus sih kalau kebanyakan flux ya. Nah, ini ternyata si kabel putih dia copot lagi. Jadi ini gue mau kasih bersihin pakai cotton bud dan alkohol supaya dia nggak terlalu ngandung flux lagi. Bersihin dulu. Sudah berhasil saudara-saudara. Akhirnya habis dibersihin pakai alkohol, terus dicoba lagi tipis-tipis, ternyata langsung bisa. Nah, ini yang agak bingung nih, gimana caranya ya? Yo, ini satu kabel sudah berhasil, masih ada 3 kabel lagi. Let's go, semangat. Jadi kayaknya kita akan putar posisinya. By the way, supaya menyingkat waktu, kayaknya nanti gue akan percepat aja ini videonya sampai proses binding ke remote. Oke? Ini udah berhasil disolder semuanya. Tuh ya, bisa dilihat nggak terlalu rapi dan agak-agak pincang ini panjang kabelnya, tapi it's okay, kita coba dulu. Nah, untuk berikutnya adalah gue ini kabel apa nih? Apa nih? Baut apa ini? Oh, ini. Pasang. Nah, ini berikutnya adalah gue mau pasang ini dulu. Jadi ini adalah modul yang kalau kita beli jumper T-Pro yang JP4-in-1, ini dikasih nih kayak gini. Jadi ini dimasukin ke sini ya, terus baru ininya ditempel ke sini. Nah, ini nanti kalau posisi udah tertempel kayak gini ya, ini memang mesti agak pakai ini kunci L, barusan gua neken-nekennya. Nah, selanjutnya ini dipasang ke sini, dibaut gitu langsung. Ini kejepit dikit, kayaknya nggak apa-apa sih. Begini, nggak bisa. Ya ginilah. Nah, di pas beli juga ini udah dikasih sih. Udah dikasih apa namanya? Udah dikasih bautnya tuh 3, ada 3 di sini.
supaya aman. Pas pasang kita ganjel dulu pakai gimbal protektor. Nah, ini udah kepasang kan? Ini udah kepasang. Saatnya ambil yang tadi, ini TX Nano. Terus ini diamond antenanya. Kita pasang dulu. Nah, ini pasangnya gampang. Ini kalau udah dipasang gini tinggal, ini udah ada jalurnya, tinggal masuk gini kayaknya. Tara, pokoknya masangnya hati-hati ya, karena takutnya jarumnya takutnya kenapa-napa. Ini udah terpasang, lalu kita pasang antenanya ya, ginilah kira-kira ya. Deg-degan rek. Kalau mau nyala sih jancuk. Kita bikin duplikat aja, duplikat copy model sini. Lah, oke, ini kita select model ya, terus kita bentar, back, micin, bentar. Coba kita kasih nama dulu ya, misalnya kadal. Di receiver itu RF-nya dirubah ke, coba RF mana? Modenya dirubah ke apa nih? Internal modenya di off, terus eksternal modenya di CRSF ya, bisa kelihatan ya, CRSF. Terus habis itu tinggal kita tes untuk connect ke sini, ke quadnya ya. Oke, ini udah berhasil connect tuh ya. Jadi di sini di layar ini udah ada tanda apa ya, tanda sinyal gitu ya. Terus kalau ininya sih ya begini aja sih dari tadi. Dan ini si RX-nya udah nggak berkedip, artinya dia udah binding atau sudah connect. Cuman gua belum belum konekin ke Betaflight untuk setting arming dan lain-lain ya. Jadi abis ini gue mau connect lagi ke Betaflight dulu. Nanti kalau misalkan udah bisa, gue akan lanjut lagi videonya. Ya kawan-kawan, teman-teman seperjuangan, setelah berlama-lama ngoprek, terus setting di Betaflight, terus apalagi namanya ya, pokoknya belajar sana sini, tanya sana sini, akhirnya drone ini udah rampung, udah jadi, udah bisa terbang, udah sempet ada gua tes terbang, walaupun terbangnya di dalam rumah yang ya pokoknya asal bisa terbang aja. Dan ini ceritanya udah siap untuk dibawa ke luar rumah untuk tes di lapangan. Karena kalau di dalam rumah jujur aja gue nggak berani, karena micin aja yang sekecil gini aja gue nggak cukup berani untuk nerbangin dalam rumah, masih ajrut-ajrutan, masih nabrak-nabrak. Jadi ya sayang. So far gue cukup puas dengan hasil
oprekan gue sendiri, karena gue jadi belajar banyak banget dari teman-teman, dari YouTube, dari mana-mana lah pokoknya. Pokoknya thank you buat teman-teman yang udah bantuin. Gue sempet gangguin Om Ozi juga di WhatsApp, terus Om Zaki juga dari Serius, lalu juga ada tutorial dari Om Jeff Pelet Nakal. Pokoknya thank you semuanya. Nanti mungkin video selanjutnya udah bisa nunjukin video si kadal ini terbang. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gogi, ciao. By the way, gue sekarang tahu ini fungsinya apa. Setelah lihat-lihat sana sini, ternyata ini bisa berfungsi sebagai balik. Tada, bisa dipakai buat nempelin di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 biar kalau mendarat tidak langsung kebentur ke bodinya ini. Jadi ini bisa ditempel sebagai kaki. Mantap.